Nah, yang pertama, Daud merenungkan sifat Allah yang juga berdampak pada dirinya, yaitu bahwa Allah Maha Tahu. Ini adalah hal pertama yang Daud tegaskan tentang Tuhan, yang tentu benar, karena Daud bukan hanya merenung atas diri dia sendiri, Daud sendiri diinspirasikan. Jadi Daud merenung, dan Tuhan menyingkapkan tentang dirinya melalui inspirasi Roh Kudus, sehingga tercatat bagi kita. Dan Allah Maha Tahu, kita lihat itu dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Ada suatu penegasan akan hal ini. Ayat 2 misalnya, engkau mengetahui ketika aku duduk berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh, katanya di situ. Engkau mengamati aku, ya, Tuhan tahu semuanya. Kita tidak bisa menipu Tuhan. Ya, kita gampang menipu manusia. Tidak ada satu manusia pun bisa tahu hati kita. Seberapa hebat Anda menipu orang tergantung seberapa hebat Anda acting, ya. Anda menjadi seorang aktor atau aktris begitu. Kalau Anda tidak jago, ya biasanya hati Anda kelihatan di muka Anda, gitu kan. Anda lagi marah, mukanya serem, gitu kan. Anda lagi seneng, wah ketawa-ketawa. Ada orang yang polos, jadi dari mukanya ketahuan isi hatinya, begitu. Ini semakin jago seseorang acting, semakin itu tersamarkan, gitu kan. Wah, dalam hatinya marah, tapi senyumnya, wah, sepertinya sangat senang dengan kita. Dalam hatinya, awas lu ya, nanti saya balas, gitu kan. Ada macam-macam lagi yang lain, saudara yang kasih Tuhan, ya. Seseorang bisa gampang menipu manusia, itu gampang. Namun kita tidak mungkin menipu Tuhan. Bahkan Daud bilang di ayat yang ke-5, dari belakang dan dari depan engkau memagari aku, engkau menaruh tanganmu ke atasku, ya. Jadi kemahatauan Tuhan sesuatu yang tidak mungkin kita lari darinya, bagaikan suatu zona absolut yang kita semua ada di bawah pengawasan mata Tuhan. Gitu. Kita tidak bisa sampai ke suatu sudut gitu. Kalau manusia, sekali lagi, ya, memang ada suatu pemikiran distopia bahwa kita hari ini terus diawasi. Apalagi hampir semua orang hari ini punya handphone, kan. Banyak orang berpikir handphone kita itu mendengarkan kita terus. Yang bisa jadi benar, saudara, gitu kan? Atau sekarang ada smart TV, ya, smart TV. Dulu orang nonton TV, sekarang TV nonton Anda, saudara. Gitu. Smart TV Anda bisa jadi mendengarkan Anda, mengamati Anda. Gitu. Kalau Anda pernah baca novel 1984, Anda akan tahu maksudnya itu. Dan macam-macam lagi, ya. Tapi kalau sama manusia, kita mau cari lubang mana yang orang nggak bisa lihat, bisa-bisa aja. Anda lempar handphone Anda ke laut, tapi jangan ke laut, ke saya aja, nggak apa-apa gitu ya. Anda tinggalkan semua teknologi, Anda masuk ke hutan sana, Anda cari satu gua mana gitu kan. Anda di situ, wah nggak ada orang bisa lihat saya di sini. Bisa jadi benar, gitu. Dari sisi manusia, bisa jadi benar, tidak ada orang bisa lihat Anda di situ. Anda masuk ke kamar Anda gelapkan segala macam lampunya, nggak ada orang lihat saya, bisa benar. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Dan Daud menggambarkan ini sebagai sesuatu. Dan apakah ini sesuatu yang baik atau buruk, ini tergantung, saudara. Bahwa engkau telah mengurung aku tidak bisa lari dari kemahatauanmu, dari matamu. Engkau melihat segala sesuatu, tidak ada satu titik pun di muka bumi ini atau bahkan di luar bumi ini di mana kita bisa berdiri dan berkata, di sini Tuhan tidak melihat saya, di sini saya berada di luar dari kemahatauan Dia. Tidak ada. Tidak ada satu titik pun seperti itu, tidak ada satu tempat pun seperti itu. Dan Daud menyadari hal ini. Daud mengakui hal ini, saudara yang kasih Tuhan. Bahkan apa yang mau dia katakan, ayat yang keempat, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Kita sendiri saja sering lupa kita udah ngomong apa. Benar nggak? Minggu lalu saya ngomong apa, mungkin saya sudah lupa sebagian besarnya. Ya. Kita sendiri bisa lupa. Ada yang bilang bahwa manusia rata-rata satu hari itu ngomong itu, kata-kata yang keluar dari mulut kita itu bisa jadi satu buku. Tiap hari. Manusia rata-rata, gitu kan. Mungkin banyak yang di luar rata-rata, ada yang bisa buku bahkan, gitu. Satu hari Anda banyak ngomong, gitu. Ya. Dan
Kita bisa jadi dan kita lupa ya, tapi Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah hilang. Bahkan Tuhan pernah berkata, satu kata pun yang diucapkan dengan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Anda baca itu, Tuhan Yesus ngomong itu di Injil. Satu kata pun diucapkan dengan sia-sia itu akan dipertanggungjawabkan. Kita saja sudah lupa mungkin kita pernah bicara seperti apa. Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, ini adalah kemahatauan Tuhan.